Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mendengarkan video pembelajaran ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang menjadi contoh tauladan yang baik untuk kita teladani. Apa kabar Ananda soleh dan soleha hari ini? Semoga Ananda dalam keadaan sehat, selalu tersenyum, dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah, untuk pertama kita akan membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Selesai. Hari ini kita masih pada tema 4, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, menuliskan kalimat saran mengatasi perbedaan. Menuliskan kewajiban dan hak sebagai warga negara. Yang ketiga, menyelesaikan pembagian dengan hasil yang telah ditentukan. Apa manfaat bagiku? Dengan mendapatkan materi ini, aku dapat menyelesaikan masalah pembagian dalam kehidupan sehari-hari, dewasa menyikapi perbedaan, dan tahu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Lalu, kata kuncinya yang pertama adalah sikapi perbedaan, bercerita, dan pembagian. Tentu Ananda soleh dan soleha pernah mendapatkan materi sebelumnya tentang bagaimana hak dan kewajiban kita dalam bertetangga. Saling tolong menolong, menghargai perbedaan, bekerja sama, dan memiliki adab saat kita bertetangga. Ayo menggali informasi. Indonesia dikenal sebagai warga negara yang kaya akan keberagaman. Suku bangsa, adat istiadat, bahasa, dan agama. Sebagai warga negara, kita berhak hidup nyaman. Untuk itu perlu saling menghormati, menghargai satu sama lainnya. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dan Indonesia memiliki berbagai banyak suku, berbagai banyak adat istiadat, bahasa, dan memiliki beberapa agama yang besar. 5 agama di Indonesia. Yang pertama adalah agama Islam. Kedua, agama Kristen. Yang ketiga, agama Hindu. Yang keempat, agama Buddha. Dan yang kelima, agama Konghucu. Ayo menggali informasi. Kamu memiliki perbedaan suku, bahasa, agama, dan kesukaan dengan teman-temanmu? Lalu apa yang kamu lakukan dengan mereka yang memiliki perbedaan bahasa denganmu? Tanyalah kepada temanmu. Pengalamanmu dengan teman yang berbeda suku, coba ceritakan apakah kewajiban dan hak kamu peroleh saat bermain? Ya, pada dasarnya kita memiliki kewajiban dan hak saat kita bermain. Termasuk walaupun kita memiliki perbedaan. Entah dari bahasa,
entah dari suku, dari mana mereka berasal. Intinya kita harus saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya. Bacalah teks pada halaman 105. Di kelas Nina ada siswa baru. Siswa tersebut bernama Frans. Frans, siswa pindahan dari kota Kupang. Kota Kupang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini ia tinggal di Jakarta karena pekerjaan orang tuanya. Saat memperkenalkan diri, Frans masih kental dengan logat bahasa Kupang. Frans belum mahir berbahasa Indonesia karena ia biasa menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-harinya. Frans pun kesulitan saat bercakap-cakap dengan teman barunya. Ia merasa malu dan minder. Meski sulit berkomunikasi, Nina dan teman-teman tidak mengabaikan Frans. Mereka berusaha berkomunikasi dengan bahasa yang dimengerti Frans. Mereka tetap menyapanya dengan ramah. Mereka membantu Frans jika ia mengalami kesulitan. Frans merasa sangat senang mendapatkan teman-teman yang begitu ramah dan baik hati. Frans pun bersemangat belajar berbicara dengan bahasa Indonesia. Nina dan teman-teman pun tertarik dengan bahasa daerah Frans. Frans dan teman-teman saling belajar satu sama lain. Nah, dari teks tersebut ada beberapa hal yang perlu kita pahami dan temukan jawabannya. Apa masalah yang dimiliki Frans? Ya, betul sekali. Frans masih kental menggunakan bahasa lokal dari daerah asalnya, yakni bahasa dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Apakah Nina dan teman-temannya memiliki masalah yang sama? Ya, betul sekali, karena perbedaan bahasa yang berbeda. Tetapi dengan itu Nina dan teman-temannya pun tertarik dengan bahasa daerah Frans. Nah, mereka saling bekerja sama membantu Frans jika mengalami kesulitan. Lalu, apakah menurutmu mereka dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik? Ya, mereka bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Apa saranmu? Ya, sebaiknya Frans membiasakan diri untuk berbahasa Indonesia. Dan juga Nina dan teman-temannya harus lebih belajar lagi dalam memahami bahasa daerah asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, kewajiban dalam melestarikan budaya. Ya, jadi ada beberapa poin penting yang akan Ustadz Ula sampaikan tentang bagaimana kita punya kewajiban untuk melestarikan budaya, khususnya budaya di sekitar daerah kita. Yang pertama adalah mengucapkan salam dan menyapa dengan tulus. Jadi kita harus mengucapkan salam dan kita sapa dengan sopan santun dan penuh ketulusan. Sebagaimana juga yang telah dianjurkan oleh agama kita sebagai agama Islam yang mengedepankan akhlak dan tingkah laku. Yang kedua, menunjukkan sikap peduli atau care jika ada keluarga atau teman, bahkan tetangga yang mengalami kesulitan. Jadi, kita memberikan bantuan seadanya, seikhlasnya kita, seperlunya mereka, agar kita bisa memiliki sikap peduli terhadap sesama. Yang ketiga, memberikan ucapan selamat atas keberhasilan atau prestasi orang lain. Jadi kita harus memberikan apresiasi agar pencapaian-pencapaian yang orang lain itu dapatkan semakin termotivasi hingga memiliki prestasi-prestasi yang lain atau mendapatkan prestasi-prestasi yang lain yang didasari karena
ucapan kita, karena motivasi kita. Selanjutnya, menghadiri undangan dengan senang hati. Kita harus senantiasa melakukan silaturahim kepada sesama, kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, bahkan kepada tetangga kita. Dan yang kelima, menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Selanjutnya, ayo berhitung. Setiap anak yang ikut pawai mendapatkan bingkisan. Peserta pawai ada 200 anak. Berapa banyak bingkisan yang harus disediakan? Nah, ada 3 item yang perlu Ananda pahami. Yang pertama adalah berapa jumlah bingkisan. Yang kedua adalah banyak bingkisan yang didapatkan oleh satu anak. Yang ketiga adalah banyaknya anak. Dari ketiga hal ini, yang bisa kita ketahui hanyalah banyaknya anak dari soal di atas. Ada berjumlah 200 anak yang mengikuti pawai. Lalu, berapa jumlah bingkisannya dan berapa banyak bingkisan setiap anak? Nah, kita akan mengetahui kemungkinan-kemungkinannya. Nah, misalnya kita akan menyisihkan untuk setiap anak mendapatkan 2 bingkisan. Lalu, kira-kira berapa jumlah bingkisan yang akan disediakan dengan jumlah anak 200? Nah, dari sini kita bisa memahami konsepnya bahwa jumlah bingkisan ditentukan dengan perkalian. Misalnya, ada 200 anak, dikali 2. Ya, kenapa dikali 2? Karena satu anak mendapatkan 2 bingkisan, sehingga dikali 2. 200 dikali 2, hasilnya adalah 400. Jadi, diperoleh pembagian. 400 dibagi 2 sama dengan 200. Artinya, jumlah bingkisan yang dipersiapkan untuk setiap anak mendapatkan 2 bingkisan adalah 400 bingkisan. Ya, jadi kita sudah peroleh kalimat matematikanya 400 dibagi 2 sama dengan 200. Lalu, kemungkinan-kemungkinan yang lain bisa kita lihat. Setiap anak yang ikut pawai mendapatkan bingkisan peserta pawai. Ada 200 anak. Berapa banyak bingkisan yang disediakan? Nah, inilah kemungkinan-kemungkinannya. Jika anak mendapatkan bagian 3 bingkisan, maka jumlah bingkisan yang harus disediakan adalah 600. Jika setiap anak mendapatkan 4 bingkisan, dari total 200 anak, maka jumlah bingkisan yang harus disediakan adalah 800. Jika setiap anak mendapatkan 5 bingkisan dari total 200 anak, maka jumlah bingkisan yang harus disediakan adalah 1000 bingkisan. Sekarang kita akan memperbanyak latihan. Ya. Selanjutnya, kesimpulan apa yang akan kita dapatkan pada pembelajaran hari ini? Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menyikapi perbedaan. Perbedaan antara suku, perbedaan antara adat, perbedaan antara asal, bahkan perbedaan bahasa, itu tidak akan menyulitkan kita ketika kita bermain dengan mereka atau berinteraksi dengan mereka. Saling menghormati dan menghargai adalah kunci daripada kita memenuhi kewajiban dan hak kita sebagai warga negara. Selanjutnya adalah pembagian, di mana pembagian itu merupakan kebalikan dari perkalian. Selanjutnya adalah tentang bagaimana kita berkewajiban untuk melestarikan budaya kita melalui 5 poin penting tadi yang Ustadz sampaikan. Oke, saya kira itu Ananda Soleh dan Soleha. Semoga apa yang kemudian Ustadz sampaikan itu benar
datangnya dari Allah. Jikapun ada kata-kata salah, maka itu datangnya dari ataupun ucapan dari Ustadzullah pribadi. Syukron jazakumullahu khairan. Billahi fisabilil haq. Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.